tentang faraid khususnya yaitu tentang khunsa ya. Apa sih khunsa itu dan bagaimana kedudukannya dalam faraid atau sistem waris Islam. Nah, khunsa itu maknanya adalah dari kata khonatha yang artinya lunak atau melunak, yang menyerupai lawan jenisnya gitu. Mungkin jenengan pernah dengar ini kaum apa yang lunak apa namanya itu? Ya itulah istilahnya apa namanya, yang ada lunaknya apa namanya itu? Tulang lunaknya, nggak tahu. Nah itu yang dibahas oleh para ulama ya seperti itu. Nah, menurut para fuqaha ahli fikih, khunsa itu yaitu orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, hermafroditnya. Itu maksudnya khunsa. Ada seseorang yang memiliki dua alat kelamin sekaligus. Atau yang kedua, atau orang yang memang tidak punya kelamin sama sekali. Ya bagian dari ujiannya Allah ya diberikan seperti itu gitu ya. Nah itu para ulama membahasnya karena apa? Karena dalam sistem waris Islam itu hanya dikenal dua jenis kelamin, itu laki-laki dan perempuan. Nah kalau ternyata perempuan enggak, laki enggak, terus bagaimana dia? Gitu maksudnya. Terus dia nanti bagiannya bagaimana? Kira-kira masuk kategori laki-laki atau perempuan? Nah itu dibahas di dalam faraid. Nah terlepas dari itu kita diingatkan dengan hadis Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW al-musyabihina minar rijali bin nisa wa minar nisa bir rijal. Jadi Allah melaknat orang-orang yang musyabihin, orang yang menyerupai, yaitu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah kalau itu yang dilakukannya. Nah terkadang, tapi saya juga nggak begitu mendalami ya, sebenarnya orang yang punya orientasi seksual yang menyimpang itu ya boleh dikatakan menyimpang itu maksudnya ya itu bukan fitrahnya gitu, maksudnya itu bukan fitrahnya, mungkin karena faktor lingkungan atau mungkin apa sehingga akhirnya orientasi seksual juga berubah, menyimpang dari kebiasaan, termasuk ya ini perilakunya, tindak tanduknya atau sikapnya itu seperti lawan jenisnya gitu. Nah baik itu perilakunya maupun pada akhirnya yaitu secara fisik memang Allah uji dengan seperti itu ya, yang tadi disebut kelamin ganda maupun tidak punya kelamin sama sekali. Baik. Maka PR-nya para ulama yang minta nanti kepada ahlinya itu, kalau ada yang khunsa seperti itu harus ditetapkan. Kesimpulannya dia ini apa, laki atau perempuan, itu harus diputuskan. Tidak boleh ngambang begitu. Meskipun madzohirnya penampakannya seperti kebalikannya atau bagaimana, itu urusannya lain, itu urusannya tanda kutip sakit atau penyakit, tetapi status dia itu harus diperjelas. Nah, dia ini bagaimana? Sebenarnya laki atau perempuan? Itu harus ditetapkan. Mungkin jenengan pernah dengar ada beberapa tahun yang lalu itu, ya termasuk influencer lah, public figure yang dia itu jelas sekali dalam sejarah yang dibuka di media itu, dia itu laki-laki, jelas laki-lakinya, asal muasalnya laki-laki. Kemudian dia pengen menjadi perempuan, bahkan juga
mengenakan busana muslimah gitu. Dan kalau dia ditanya, jelas kan memang dia asalnya laki-laki. Tetapi ketika dikubur, ketika meninggal, dia minta dianggap sebagai perempuan. Nah, ini yang termasuk di antara penyimpangannya di sini. Di sini aja. Nah, itu artinya ya mungkin karena wibawanya, karena banyak pengagumnya, itu dianggap biasa saja. Gitu. Dianggap itu hak pribadi atau hak asasinya. Mau jadi laki, jadi perempuan, urusannya masing-masing. Mungkin begitu. Padahal itu dalam konteks agama Islam itu tidak bisa dibiarkan. Perkara dia misalnya karena sudah kadung kena pergaulan atau perilaku yang menyimpang, itu urusan lain. Namanya orang ada masalah ya, itu masalah. Tetapi status tidak boleh menjadi masalah gitu maksudnya. Ya kalau ideanya dia harus bilang, iya saya tentu saja saya laki-laki. Dia harus bisa ngomong begitu, karena memang saya lahir daripada laki-laki. Bahkan sampai menikah gitu kan, sampai punya anak juga gitu. Ada lagi yang masih bujangan juga ada kan, bujangan ya, jadi public figure juga yang kemudian menjadi perempuan gitu ya. Itu harus ditetapkan dulu, itu adalah bagian dari sakit ya, penyimpangan. Dan dia harus berani. Belum mungkin nggak di publik, mungkin dia malu atau gimana, dia silakan. Tapi kalau dia bicara secara hukum, dia harus menetapkan dirinya memang saya laki-laki. Hanya memang punya orientasi seksual yang sedang bermasalah. Gitu. Mungkin dia bagi aktivis yang mendukung transgender, mungkin kata-kata ini dianggap tidak tepat kalau dibilang penyimpangan. Ya karena ukurannya adalah perasaannya, ukurannya ya dirinya. Hakimnya, penetapnya adalah dirinya. Itu namanya egois, namanya syahwat, namanya nggak mau diatur oleh yang membuat dia hidup gitu. Itu bab lainnya, bab lain, bab penyimpangan. Maka cara menentukan jenis kelamin itu bisa pertama pengamatan urin, yaitu wajarnya orang hidup ya dia mesti kencing. Nah ketika kencing itu lewat yang mana? Dari kalau dia punya ganda tadi, jenis kelaminnya ganda itu tinggal ditanyakan atau diteliti. Kalau memang itu krusial ya harus dipastikan, ainul yakin ya bahwa keluarnya urin itu dari yang mana? Apakah alat kelamin laki-laki ataukah perempuan? Maka otomatis bisa langsung diputuskan. Meskipun dia perilakunya, ngomongnya, suaranya, gaya bicaranya, bentuk fisiknya itu misalnya perempuan, tapi kalau dia ternyata urinnya itu lewat yang jenis kelaminnya laki-laki, ya berarti dia laki-laki. Itu satu. Yang kedua tanda fisik. Jadi tanda fisik ini mungkin tidak sekuat kalau urin. Yaitu misalnya ada dari segi postur tubuh, kemudian adakah berbulu atau kumis, jenggot misalnya, atau payudaranya, dan tanda-tanda pembeda yang lainnya. Nah, ketika nanti dia udah dewasa, sudah akil balik, itu sebenarnya juga bisa dicek misalnya apakah dia ini haid, apakah tidak. Ya, kemudian sudah dia urinnya sudah jelas ke jenis kelamin perempuan, tanda fisiknya itu juga seperti umumnya perempuan, kemudian dia juga haid, nah itu udah jelas kalau dia perempuan, walaupun berlakunya mirip laki-laki, itu bab lain. Tapi tiga ini sudah bisa menjadi patokan. Sebagaimana kalau kebalikannya, kalau dia itu adalah ternyata laki-laki, itu bisa dilihat. Apalagi pernah hamil, pernah punya anak, itu sudah nggak usah dibahas ngalor gitu, itu sudah jelas posisinya dia adalah perempuan. Nah itu meskipun saat ini mungkin tidak kelihatan sama sekali tanda-tanda perempuannya, itu
Jangan dikalahkan oleh fakta-fakta seperti itu. Nah, pernah suatu ketika, ini kisahnya Amir bin Adarab, ya, sudah ada di zaman sebelum Islam itu, sudah di Jazirah Arab itu sudah pernah kejadian seperti itu. Pernah ada maksudnya, yaitu anak dengan dua jenis kelamin. Ya, maka ketika kemudian dia laki perempuan, dia laki-laki dan perempuan, maka itu nggak bisa diterima, dan Al-Quran sendiri itu sangat jelas, tidak ada jenis kelamin selain dua, itu tidak ada. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kami telah ciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada kelamin yang ketiga atau keempat atau kalau ada. Nah, karena dibuat kabur begitu, ternyata ada termasuk budaknya Amir itu yang kemudian malah gampang ya. Kenapa pusing-pusing itu laki perempuan, udah tinggal dilihat aja dari mana keluar air kencingnya itu, dari dua alat kelamin yang dia punya, itu sudah akan bisa disimpulkan dia laki-laki ataukah perempuan. Jadi lihatlah dari tempat keluarnya air seni. Itulah kalau menetapkan sehingga dia itu laki-laki ataukah perempuan. Ini yang disiapkan Nabi ketika ditanya tentang khunsa tadi gitu ya. Jadi ini PR ini sudah terjawab gitu ya. Nah, dalam konteks imam madhab, misalnya madhab Hanafi gitu, ketika ditanya tentang bab ini, ya, terus bagaimana pembagian warisnya? Yang pertama, kalau madhab Hanafi itu bagi warisnya itu yang paling sedikit di antara status laki sama perempuan, itu bagi warisnya. Meskipun sudah ditetapkan laki atau perempuan, tapi kalau dia kenyataannya berkelamin ganda, itu kalau madhab Hanafi itu diambil yang paling sedikit di antara simulasi pembagian. Kalau laki-laki, misalnya dia sebut laki-laki bagiannya berapa, kalau misalnya dia perempuan bagiannya berapa, nah, itu disimulasikan. Nah, yang paling sedikit itu yang dipilih untuk pembagian warisannya, bukan untuk mengubah-ubah jenis kelamin, bukan, tapi untuk pendapat dia memperoleh warisannya seberapa. Nah, kalau madhab Hanafi itu diambil yang sedikit. Nah, ini kan fikih klasik ya, maksudnya era abad ke-3 ke-4 Hijriah ya, sekitar tahun 900-an, yang teknologi kedokteran itu belum secanggih sekarang gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih simpel lagi. Saya nggak tahu nanti ibu yang dokter mungkin bisa menjelaskan apakah pernah ada kasus orang berkelamin ganda itu, dan bagaimana cara untuk menetapkan ujungnya jadi bagaimana. Mungkin ada yang bisa menjelaskan nanti. Nah, kenapa lebih sedikit? Meskipun nggak disebutkan, ini juga dianut oleh salah satu pendapat Imam Syafi'i juga sama. Kalau asal dari khunsa itu karena kebingungan orang-orang di sekitarnya untuk mensifati jadinya laki atau perempuan, kemudian ternyata di dalam madhab Hanafi itu kenapa diambil porsi yang sedikit? Ya kalau dia protes, kalau dia merasa harusnya lebih banyak, mungkin bisa membuat dia itu sadar. Membuat dia sadar misalnya ternyata simulasinya itu
akan banyak kalau dia laki-laki. Dan memang kemungkinan dia akhirnya disebut laki-laki itu ada besar dari tanda-tanda yang tadi misalnya. Ya, bisa jadi itu bahwa dia sadar bahwa tidak, memang menyimpang kalau dia terus-terusan bergelimang di dalam keabu-abuan hidupnya itu, nggak jelas laki atau perempuannya gitu. Justru setelah itu, dengan begitu mudah-mudahan dia akhirnya bisa lebih membuat orang itu tidak bingung, ya. Apakah mungkin akhirnya salah satunya yang memang tidak berfungsi atau memang bukan warnanya air seni, itu mungkin dioperasi kalau misalnya memungkinkan. Saya nggak tahu secara medis bagaimana gitu. Nah, itu pendapat mazhab Hanafi. Adapun mazhab Maliki memberikan bagian tengah-tengah. Jadi ya mungkin kalau disebut mungkin lebih adil kan ya. Jadi kalau perempuan dia dapatnya berapa, laki dapatnya berapa, nah dia di antara dua itu. Itu rata average-nya digabung jadikan dibagi dua, persis itulah dia mendapatkannya. Nah, tentu pembagian waris ini sudah melalui proses tadi sebelumnya tadi. Statusnya, jenis kelaminnya jelas laki atau perempuan akhirnya. Tetapi perilakunya kebalikannya gitu maksudnya. Ya tetap kondisinya itu ya seperti ya banci lah ya, yang tidak tegas sebagaimana perilaku wajarnya laki-laki maupun perempuan. Kalau mazhab Maliki itu dua digabung simulasinya, ini dibagi dua, sama maksudnya, sama rata. Nah, kalau mazhab Syafi'i ya semua ahli waris itu mendapat bagian yang paling sedikit. Maksudnya jangan diambil kemungkinan yang banyak, tapi diambil yang minimalis. Tetapi bukan berarti dia mendapatkannya permanen seperti itu. Itu dibekukan sementara. Ya, sampai status khunsanya itu jelas. Nah, inilah pendapat yang paling kuat supaya menghilangkan perakiraan-perakiraan. Karena itu sebenarnya dengan faraid ini kita diingatkan supaya jangan membiarkan khunsa, jangan dibiarkan. Harus sampai akhirnya itu clear. Kesimpulannya dia itu siapa, laki atau perempuan, itu harus clear. Bismillah. Jadi jangan sampai keluarga atau yang bersangkutan harus sadar dia tidak boleh dalam kondisi berketerusan seperti itu. Harus akhirnya itu dia kembali kepada tracknya, kepada fitrahnya, kepada yang sesungguhnya berdasarkan kepada pertimbangan konsisten yang cermat dan komprehensif supaya jangan sampai nanti keliru lagi menetapkannya gitu. Karena sebenarnya kan itu yang jadi masalah. Jadi pendapat Hanafi sama Maliki tadi kan sebenarnya pendapat sementara. Maksudnya mengantisipasi keadaan yang sifatnya temporer. Adapun yang sesungguhnya ya harusnya sebelum ngomongkan bagiannya dia sendiri yang diselesaikan statusnya gitu maksudnya. Supaya jangan sampai menimbulkan ijtihad yang sebenarnya tidak perlu. Kalau dia sudah firm bahwa dia laki-laki ataupun dia perempuan, nah selesai. Maka dia akan mendapatkan sebagaimana layaknya laki-laki, bagaimana perempuan bagaimana. Ya, maka nanti kalau dia itu ternyata masih, tapi secara status sudah disepakati dia jenis kelaminnya misalnya laki-laki, tapi dia bawaannya kayak perempuan, itu cuma masalah penyakit saja, penyimpangan. Ya nanti bagaimana terapinya, tapi statusnya udah jelas. Jadi ini yang dipandang pendapat yang paling rojih, yang paling kuat adalah pandangan dari mazhab Asy-Syafi'i. Yaitu prosesnya bukan dicari jalan sementara atau darurat, tetapi ya dipastikan saja dia sebenarnya laki-laki ataukah perempuan. Bismillah.
Mungkin ada ini Pak dokter yang mungkin bisa share pengalaman, apa emang pernah ada gitu, pernah ada apa pasien yang berkelamin ganda, pernah ada? Pernah dengar nggak ada pasien berkelamin ganda gitu? Atau tidak berkelamin? Terus bagaimana apa namanya solusinya gitu? Kalau ada gitu ya, supaya bisa untuk patokan ya para ahli fikih yang muasirah, yang kontemporer itu, supaya tidak bingung. Ini kan produk istilahnya sebelum teknologi kedokteran yang sekarang sudah sangat canggih. Ya logikanya transgender aja bisa. Logikanya ya menyelesaikan masalah, mengembalikan ke fitrahnya, ya harusnya lebih bisa lagi kan begitu. Logikanya begitu. Harusnya bisa. Ya mungkin masalahnya biaya mungkin ya, mungkin biaya. Tapi biaya itu bisa dihilangkan dengan pengakuan yang sebenarnya, taubat, dengan berhenti dari orientasi yang menyimpang itu, segera berhenti, udah malah tanpa biaya. Ya sudah, pokoknya diputuskan begini, udah. Ya, kalau masalah sakit itu ya bukan cuma masalah sakit psikologis itu, ya kan namanya bagian waris kan tidak mungkin selalu kondisi semuanya sehat. Jadi ada yang sakit juga. Misalnya tiba-tiba pendengarannya terganggu sehingga nggak bisa dengar apa-apa. Sebelumnya ya baik-baik saja. Apa kemudian dia kehilangan warisnya karena sebelumnya dia sehat, pendengarannya jadi, mohon maaf, jadi tuli? Ya enggak ada masalah. Bahwa dia sedang sakit, iya. Bahwa dia kehilangan haknya, enggak juga. Jadi bedakan antara, iya tapi ini memang dia laki-laki Pak, tapi dia itu saat ini ya itu betul-betul 90% itu perilakunya perempuan. Itu Bapak silakan, kalau itu kan urusannya sedang ada disorientasi seksual, yaitu diterapi. Nah, tapi kan udah diakui oleh orang tuanya sejak lahir, sudah jelas apa jenis kelaminnya apa. Nah, itu jangan sampai dicampur gitu, jangan sampai dicampur. Jadi mazhab Syafi'i itu tidak mencampur, tapi ditetapkan, dipastikan, baru kemudian masalah penyimpangannya itu ya diterapi sebisanya. Baik. Nah, kembali kepada pendapat yang lebih roji, itu khunsa itu diberikan waris yang paling sedikit di antara dua kemungkinan statusnya. Jadi paling sedikit itu maksudnya bukan keputusan, tapi sementara, sambil menunggu proses yang penetapan yang jelas itu. Dan kalau misalnya sesama ahli waris atau bahkan orang tuanya masih hidup, mungkin lebih cepat lagi untuk menjelaskan masalah ini. Jadi godaannya itu biasanya melihat realitas. Iya, memang dia itu laki-laki, tapi dia itu sejak ini sudah. Nah, kata-kata tapinya itu saya tidak jadi penghalang apapun. Ya udah, pokoknya jelas-jelas dia laki-laki, sudah titik. Karena tugasnya orang tua, tugasnya sama waris untuk menormalkan gimana supaya gitu. Kalau misalnya nanti dia saking sudah penyimpangannya serius sehingga dia sebenarnya laki-laki tapi dia betul-betul pengen diperlakukan sebagai perempuan, bahkan mungkin dia bikin surat wasiat supaya diperlakukan nanti kalau mati itu sebagai perempuan, ya silakan aja ngomong begitu ketika masih hidup kan. Ya kalau udah mati apa bisa dia memprotes? Misalnya sholat jenazahnya yang imami posisi berdirinya imamnya di kepala, karena dia mintanya perempuan, emang yang bisa tolak siapa? Oh, dia sudah meninggal. Ya biar aja dia menyimbang begitu, tapi bagaimana ya?
umat ulama ini ya harus tetap pada pendiriannya untuk menghilangkan berbagai macam penyimpangan seperti itu. Kalau meninggal ya otomatis dia nggak punya waris. Nah, konteksnya dalam hukum waris itu ya tetap mempertimbangkan muamalahnya yaitu bil adhar, yaitu mana yang lebih jelas, yang lebih kuat gitu ya. Jadi makanya evaluasi statusnya itu yang nomor satu. Kemudian sementara kalau dia memang sudah jelas ya, tapi masih ada orientasi yang menyimpang, ya bisa aja dia sementara dibagi yang sedikit, tetapi yang lainnya bukan dihilangkan, tetapi apa? Tetapi dibekukan sampai kemudian clear semuanya. Apa hubungannya dengan kenapa sementara dibagi? Ya karena namanya ahli waris kan tidak semuanya kondisinya baik-baik saja ekonominya. Bisa jadi memang itu menjadi solusi pembagian waris itu untuk solusi masalah ekonomi warga ahli waris bagiannya misalnya. Itu kan tidak mustahil. Tetapi mau dibagi seluruhnya masih menunggu proses penetapan unsa tadi jadinya laki atau perempuan. Maka solusinya apa? Ya segera dibagi tetapi tidak semuanya sampai menunggu kejelasan dari yang bersangkutan. Nah, bisa jadi ada di antara keluarga kita atau mungkin teman tetangga yang begitu, ya tolong dibantu untuk segera memperjelas statusnya. Dengan cara apa? Tolong dipilah antara status yang sesungguhnya dengan kondisi real penyimpangan yang sedang terjadi. Itu bab yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Kalau udah jelas baru kemudian gimana terapinya. Kalau kita nanyanya kepada misalnya ahli yang dia itu setuju dengan LGBT atau transgender, ya mesti akan malah diujo, malah diwadai, malah dikasih ruang supaya orientasi menyimpang itu dia bilang sebagai hal yang normal, sebagai pilihan pribadinya. Terserah dia mau saya pengen perempuan, saya pengen laki-laki. Ya begitu nanti kalau konsultan yang sekuler yang bebas nilai ya dia patokannya kepada yang bersangkutan. Dia nggak ingin mengubah orientasi yang real itu menjadi yang benar menurut agamanya. Itu bukan urusan dia. Bahkan dia akan mengatakan urusan pribadi dia. Agamanya agama, ya pribadi dia. Kita hormati hak pribadi dia. Ya mungkin begitu. Ya makanya perlu kita ingatkan ya, karena meskipun Indonesia itu belum atau tidak menerima konsep LGBT, tapi gerakan itu kan sangat keras, sangat masif di negeri kita ini untuk supaya bisa menerima konsep LGBT sebagai realitas yang jangan dipilih sebagai penyimpangan. Itu kan gerakan itu sangat masif ya. Tapi demikian saya kira sekalian. Selanjutnya ya kalau masalah pembagiannya asal udah jelas ya, kemudian ya tidak sulit untuk membaginya. Ya ini mudah-mudahan bisa segera sembuh ya. Ya itu saya kira, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Iya, monggo. Kalau ada kasus seperti itu, apa pendapat tentang anak laki-laki yang berpindah kasus seperti perempuan dan anak perempuan yang berpindah kasus seperti laki-laki? Iya. Jadi kalau dua buah hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu la'anallah atau la'an Rasulullah itu al-musyabihina minar rijal bin nisa. Jadi Allah melaknat orang yang menyerupai, itu apa, laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Dilaknat, karena dilaknat ya jelas itu penyimpangan, itu harus dihilangkan. Jangan atas nama perasaan, kasihan, kemudian itu dianggap nanti bikin stres, dia tertekan kalau kita arahkan kepada yang sesungguhnya. Itu godaan iblis semuanya itu. Godaan setan semua itu. Yang arahnya itu
mengokohkan keberadaan realitasnya daripada yang sesungguhnya, itu orientasinya orang tuanya sudah bermasalah juga. Itulah pentingnya kita itu menguatkan keyakinan atau imannya seperti itu. Jangan sampai atas nama perasaan, kasihan, kemudian akhirnya kita malah tega untuk berhadapan-hadapan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan malah terbalik. Kita mau cari apa? Kalau kita bolak-balik begini, mana lebih menyelamatkan bagi anak kita yang menyimpang itu dengan dia sedikit tertekan di dunia yang tidak lama, tapi dia selamat di akhirat. Daripada kita mewadai dia, udah maunya apa kita turuti aja gitu. Itu kan haknya dia, nanti daripada dia stres. Tapi di akhiratnya dia malah terjerumus karena mau membiarkan dirinya itu menyimpang, dipelihara, bahkan dia minta untuk diakui penyimpangannya. Itu kan penderitanya bisa abadi, alhamdulillah gitu loh. Inilah makanya tadi saya sampaikan, kita sebagai orang tua atau keluarga itu harus mengingatkan kalau ada yang seperti itu harus kita ingatkan. Maksudnya harus segera ditetapkan dua tadi, yaitu diingatkan, dikembalikan bahwa kamu adalah laki-laki atau kamu adalah perempuan, itu dulu satu. Yang kedua kemudian dicarikan solusinya, terapinya. Sambil jalan terus diterapi, ya, dikondisikan lingkungannya, pakaian-pakaiannya juga harus diubah lagi, jangan lagi malah kalau dia laki-laki malah hindari segala macam kosmetik, pakai lipstick, pakai alis perona, kan tambah, kemudian paling malah dibelikan lagi, misalnya dibanding kau nangis tadi ya, kan tambah terpuruk, dia malah tambah, dia merasa sudah memang saya seperti ini, memang saya diakui. Wah ini ujiannya orang tua kalau punya anak, ujiannya. Jangan kita menyerah dengan keadaan hanya karena faktor kasihan atau merasa khawatir kalau nanti stres dan sebagainya. Nah, masalah pendekatan atau approach-nya itu kan bisa dibicarakan, mungkin bisa konsultasi gimana pendekatan terbaik untuk targetnya itu supaya kembali ke norma. Itu kan mesti ada lah konsultan yang handal dalam bab itu. Bagaimana cara mengembalikan orientasi ke yang wajar itu saya yakin ada. Cara-caranya, langkah-langkahnya saya yakin ada. Jadi sekali lagi Pak, memang Rasulullah itu betul-betul ingin mengembalikan fitrah itu hanya dua jenis kelamin, tidak ada yang ketiga. Betul ya? Ibu ada? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak-bapak, masih ada lagi? Ya, baik, sudah tidak ada ya. Ini saya hanya berpesan saja. Mungkin ini juga bagian dari aib ya, kalau itu bab real atau kasus yang nyata. Makanya saya hanya berpesan begitu. Jangan kita terbawa perasaan yang mengorbankan yang jauh ya, kehidupan yang abadi demi untuk kesenangan yang sementara. Karena saya tahu itulah godaan terbesarnya. Kasihan, khawatir nanti stres, kemudian dia tuh lo nggak bisa diubah, dia sudah begitu. Itu yang omongan kita begitu. Maka perlu kita kuatkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi desainnya kehidupan manusia cuma dua, laki atau perempuan. Makanya nanti di dalam memahami waris itu kan anak itu kan cuma 3 kemungkinannya. Yaitu maksudnya kita sebagai orang tua kan peluangnya cuma 3 berkaitan anak. Satu, yaitu apa? Anaknya cuma laki-laki. Yang kedua, anaknya cuma perempuan. Yang ketiga, campur laki. Udah itu saja, nggak ada lagi yang lainnya. Berkaitan dengan anak itu hanya 3 opsinya, yaitu gimana kalau anaknya hanya laki-laki, entah berapapun jumlahnya. Yang kedua, gimana anaknya hanya perempuan, entah berapapun jumlahnya. Dan yang ketiga, campuran laki dan perempuan. Tidak ada lebih dari itu, nggak ada lagi. Gimana kalau wandu? Waria, ngonsepnya gitu. Kan itu saja, nggak ada lagi. Nah terus gimana kalau ternyata nggak masuk yang tiga-tiga? Ya dibuat supaya kembali ke semula. Itulah fitrahnya manusia. Itu agama yang bisa kembalilah ke agama, jangan kembali ke perasaan, pada budaya, pada tekanan
lifestyle atau lingkungan. Jangan. Fungsi agama itu untuk mengkondisikan lingkungan supaya kondusif sesuai dengan fitrahnya. Jangan malah dibalik untuk mewadahi penyimpangan. Ini bagaimana? Nah, yang bisa begitu ya kalau kembalinya ke agama. Maksudnya agama jadi panglimanya, jadi guidance-nya, jadi patokannya, bukan malah patokannya realitas, patokannya adalah penyakit, kemudian agama suruh menyesuaikan. Ya jangan begitu. Kalau gini caranya ya agama akhirnya jadi aksesoris kehidupan, bukan menjadi pedoman hidup maksudnya. Itu akhirnya terbalik-balik. Nah itu tidak mustahil warga muslim itu punya pikirannya seperti itu, yang keliru tadi. Makanya kita ingatkan. Ini sebenarnya simpel, kalau mau kembali kepada Allah itu simpel banget. Maksudnya kalau orang tua, saudara itu mau merujuknya kepada Allah dan Rasulnya itu ya langsung selesai. Tapi kalau masih tarik ulur, tapi kebanyakan tapinya ya sudah akhirnya ya mengambang, jadi bingung, jadi masalah ini belum selesai, tertumbuk masalah yang berikutnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, saya kira itu. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, tanggung jawab kita sebagai orang tua, saudara, keluarga untuk memastikan kembali kepada fitrahnya. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari jenis yang cuma dua, laki-laki dan perempuan. Mari kita amankan bersama. Yang tidak ada masalah, mari kita syukuri, karena ternyata keluarga kita ini keluarga yang tidak ada gangguan-gangguan seperti itu, yaitu bagian dari yang perlu kita syukuri. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa taraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina quwwatina ma ahyaytana wa jawari samina wa ja'atharan 'ala man wa ansubna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatnun qarib. Allahumma fiqna kami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.